Hai hai hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Ritsarla Hilary. Selamat datang buat kamu. Ya, selamat datang nih buat sahabat yang baru datang dan baru bergabung di channel ini. Di sini channelnya sahabat wirausaha dan juga UMKM sukses dunia akhirat. Amin amin ya robbal alamin. Nah, gimana kabar sahabat nih? Semoga sahabat masih tetap semangat dan sehat selalu ya. Nah, sahabat, di video kita kali ini segmennya akan membahas tanya jawab izin usaha UMKM dan kami membuat panduan penting serta praktis untuk membuat company profile bisnis. Jadi ini adalah berisi tentang tanya jawab lengkap teman-teman UMKM dan netizen yang selama ini bertanya kepada kami tentang apa itu company profile dan seperti apa prosesnya. Jadi buat kalian nih yang penasaran bagaimana sih cara membuat company profile bisnis, kalian wajib tonton dan simak video sampai dan selesai. Dan jangan lupa mohon di subscribe ya. Nggak lama-lama, yuk kita masuk ke video pembuka terlebih dahulu ya. Nah sahabat, itu video pembuka dari Ritsarla Hilary channel. Jangan lupa mau di subscribe ya. Kalau sudah subscribe, terima kasih. Kita akan masuk ke pertanyaan pertama sahabat. Kaminer HC, apa itu sih company profile? Jadi sahabat, company profile ini adalah dokumen yang berisi gambaran umum tentang perusahaan atau bisnis kalian, mencakup sejarah, visi misi, produk atau layanan kalian, serta pencapaian bisnisnya. Pertanyaan berikutnya, Kaminer HC, mengapa sih company profile ini penting bagi UMKM? Jawabannya, iya penting, karena company profile ini membantu UMKM membangun kredibilitas, menarik pelanggan, dan mempermudah kerjasama dengan mitra atau investor nih. Pertanyaan berikutnya, Kaminer HC, apa saja sih yang harus ada di dalam company profile? Jawabannya sahabat, company profile yang baik itu harus mencakup nama dan logo perusahaan atau bisnis sebagai identitas utama, diikuti dengan sejarah dan latar belakang yang menjelaskan perjalanan bisnis serta pencapaiannya. Lalu ada visi, misi, dan nilai perusahaan menjadi landasan utama dalam menentukan arah bisnis. Sementara produk atau layanan yang ditawarkan perlu dijelaskan secara jelas agar calon pelanggan memahami manfaatnya. Nah, keunggulan bisnis yang membedakan dari kompetitor seperti inovasi, teknologi, atau layanan pelanggan juga harus disoroti. Nah sahabat, untuk membangun kredibilitas, testimoni pelanggan dapat ditampilkan sebagai bukti kepuasan dan kualitas layanan. Terakhir, kontak dan informasi perusahaan seperti alamat, nomor telepon, email, website, serta media sosial harus dicantumkan agar mudah dijangkau oleh pelanggan, mitra, ataupun investor ya sahabat. Next pertanyaan, Kaminer HC, apa sih tujuan utama dari company profile? Tujuannya adalah untuk memperkenalkan bisnis kepada calon pelanggan, investor, atau mitra bisnis agar lebih mudah mendapatkan kepercayaan dan peluang kerjasama tentunya. Next pertanyaan, Kaminer HC, apa yang membuat company profile itu lebih menarik? Jawabannya, gunakan desain profesional, isi yang jelas dan ringkas, bahasa yang mudah dipahami, serta foto atau ilustrasi yang menarik untuk membuat company profile lebih menarik sahabat. Next pertanyaan, Kaminer HC, apa sih manfaat utama memiliki company profile? Jadi sahabat, jawabannya, company profile ini berperan penting dalam membantu bisnis dengan meningkatkan kredibilitas melalui penyajian informasi yang profesional dan terpercaya. Sehingga nih calon pelanggan, mitra, ataupun investor lebih yakin terhadap bisnis tersebut. Nah sahabat, selain itu, company profile ini memudahkan pemasaran produk atau layanan dengan menjelaskan keunggulan serta manfaatnya secara jelas dan menarik. Nah, lalu juga sebagai alat komunikasi, company profile ini juga membantu perusahaan dalam menjalin hubungan dengan mitra bisnis dan menarik perhatian investor yang potensial. Dengan informasi yang lengkap dan terstruktur, company profile ini dapat meningkatkan peluang kerjasama yang lebih luas, baik dalam skala nasional ataupun internasional. Kalian mau kan? Next pertanyaan, Kaminer HC, apakah company profile ini hanya berbentuk dokumen cetak? Jawabannya, company profile ini bisa berbentuk PDF, website, video, atau presentasi digital agar lebih mudah dibagikan sahabat. Next pertanyaan, Kaminer HC, apa sih perbedaan antara company profile dan proposal bisnis? Nah sahabat,
Company profile dan proposal bisnis ini memiliki perbedaan utama dalam tujuan dan isinya. Company profile ini berfokus pada gambaran umum perusahaan, mencakup identitas, sejarah, visi, misi, produk atau layanan, serta keunggulan bisnis yang bertujuan untuk membangun kredibilitas dan memperkenalkan perusahaan kepada pelanggan, mitra, ataupun investor. Nah, sementara itu nih sahabat, proposal bisnis ini lebih mendalam dengan menjelaskan rencana bisnisnya, strategi operasionalnya gimana, analisis pasarnya, proyeksi keuangan, serta tujuan spesifik yang ingin dicapai. Biasanya digunakan untuk mendapatkan pendanaan atau menjalin kerjasama dengan strategis. Dengan kata lain nih, company profile ini bersifat informatif dan representatif, sedangkan proposal bisnis ini lebih analitis dan persuasif alias mengajak untuk bergabung sahabat. Next pertanyaan, Kaminer HC, bagaimana format ideal untuk company profile UMKM? Nah sahabat, jawabannya nih, company profile UMKM ini sebaiknya dibuat ringkas namun informatif dengan format ideal ya sekitar 5 sampai dengan 10 halaman agar mudah dibaca dan dipahami. Struktur yang disarankan mencakup halaman depan dengan nama dan logo perusahaan, diikuti oleh sejarah dan latar belakang, lalu visi misi bisnisnya seperti apa dan juga nilai perusahaan. Selanjutnya jelaskan juga produk atau layanan yang ditawarkan, keunggulan bisnis yang membedakan dari kompetitor, serta testimoni pelanggan sebagai bukti kepuasan. Yang terakhir, sertakan juga nih informasi kontak yang jelas seperti alamat, nomor telepon, email, website, dan juga media sosial, sehingga nantinya calon pelanggan atau mitra bisnis dapat dengan mudah menghubungi perusahaan atau bisnis kalian ya. Next pertanyaan, Kaminer HC, siapa sih target audiens dari company profile? Jadi sahabat, company profile ini ditujukan untuk berbagai audiens termasuk calon pelanggan yang ingin mengetahui lebih lanjut tentang produk atau layanan yang ditawarkan, mitra bisnis yang mencari peluang kerjasama, serta investor yang tertarik dengan prospek bisnis perusahaan. Nah sahabat, selain itu, lembaga keuangan seperti bank atau penyedia modal juga sering membacok company profile untuk menilai nih kelayakan usaha sebelum memberikan pendanaan. Lalu, instansi pemerintah pun dapat menjadi audiens terutama jika perusahaan ingin menjalin kerjasama dalam program atau proyek tertentu. Nah sahabat, dengan menyusun company profile yang informatif dan profesional, bisnis dapat menarik perhatian berbagai pihak yang berpotensi mendukung pertumbuhan usaha bisnis kalian nih sahabat. Kalian mau kan? Next pertanyaan, Kaminer HC, seberapa penting sih desain dalam company profile? Jadi sahabat, desain company profile ini sangat berpengaruh terhadap citra bisnis karena tampilan yang menarik dan profesional dapat meningkatkan kepercayaan serta menarik perhatian calon mitra, pelanggan ataupun investor. Desain yang rapi dengan kombinasi warna, font, dan layout yang sesuai akan membuat informasi lebih mudah dipahami dan memberikan kesan bahwa perusahaan dikelola dengan serius. Penggunaan elemen visual seperti infografis, foto produk, dan testimoni juga dapat memperkuat daya tarik serta memperjelas pesan yang ingin disampaikan. Dengan desain yang baik, company profile tidak hanya menjadi alat informasi tetapi juga strategi branding yang memperkuat posisi bisnis kalian di pasar. Next pertanyaan, Kaminer HC, apakah company profile ini harus selalu diperbaharui? Nah sahabat, company profile ini sebaiknya diperbaharui secara berkala, terutama ketika terjadi perubahan signifikan dalam bisnisnya, seperti peluncuran produk atau layanan yang baru, rebranding, lalu pencapaian besar atau perubahan dalam struktur perusahaan. Nah, pembaruan tahunan juga disarankan agar informasi tetap relevan dan mencerminkan perkembangan terbaru bisnis kalian. Dengan menjaga company profile tetap up to date, perusahaan dapat terus memberikan kesan profesional, membangun kepercayaan, dan memastikan bahwa calon pelanggan, mitra, serta investor selalu mendapatkan informasi yang akurat dan terkini tentang bisnis kalian nih sahabat. Next pertanyaan, Kaminer HC, apakah company profile ini perlu testimoni pelanggan? Nah sahabat, testimoni pelanggan ini sangat penting dalam company profile karena dapat meningkatkan kepercayaan calon pelanggan dan mitra bisnis. Ulasan positif dari pelanggan yang puas berfungsi sebagai bukti nyata atas kualitas produk atau layanan yang ditawarkan, sehingga lebih meyakinkan pihak yang ingin bekerja sama. Selain itu sahabat, testimoni juga membantu membangun reputasi perusahaan dan menunjukkan bahwa bisnis telah memberikan manfaat nyata bagi pelanggan sebelumnya. Dengan menyertakan testimoni yang relevan dan kredibel, company profile ini menjadi lebih kuat sebagai alat pemasaran dan juga branding produk kalian atau bisnis kalian nih sahabat. Next pertanyaan, Kaminer HC, apakah UMKM ini wajib memiliki company profile untuk mendapatkan investor? Jawabannya iya sahabat. Investor ini biasanya membutuhkan company profile sebagai gambaran awal sebelum mempertimbangkan investasi lebih lanjut. Nah, company profile ini membantu investor memahami identitas bisnis, sejarah, visi misi, produk atau layanan, serta keunggulan kompetitif dan juga pencapaian bisnis kalian. Dengan informasi yang jelas dan profesional, investor ini dapat menilai potensi bisnis dan kredibilitas UMKM sebelum masuk ke tahap evaluasi
evaluasi lebih dalam, seperti analisis keuangan atau strategi pertumbuhan. Oleh karena itu nih sahabat, memiliki company profile yang rapi dan informatif sangat penting bagi UMKM yang ingin menarik minat investor nih. Kalian mau kan? Pertanyaan berikutnya, Kaminer HC, apa sih kelebihan memiliki company profile dibanding hanya dengan promosi di media sosial? Nah sahabat, meskipun media sosial efektif untuk promosi dan interaksi dengan pelanggan nih, company profile itu tetap dibutuhkan karena memiliki format yang lebih profesional dan juga formal. Company profile ini memberikan gambaran lengkap tentang bisnis, termasuk sejarah, visi misi, produk atau layanan serta keunggulan perusahaan yang sulit disampaikan secara mendalam di media sosial. Nah, selain itu sahabat, company profile juga lebih efektif dalam menarik perhatian mitra bisnis dan investor karena menyajikan informasi yang lebih terstruktur dan juga terpercaya. Dengan memiliki keduanya nih, bisnis dapat membangun citra yang kuat di berbagai platform dan menjangkau audiens yang lebih luas lagi tentunya. Kalian mau kan? Pertanyaan berikutnya, Kaminer HC, apakah company profile ini bisa digunakan untuk mengajukan pinjaman usaha? Ya, jawabannya, company profile ini dapat juga membantu dalam pengajuan pinjaman usaha karena banyak lembaga keuangan yang menggunakannya sebagai salah satu syarat penilaian kelayakan bisnis. Nah sahabat, dengan company profile yang profesional, bank mungkin atau investor dapat memahami struktur bisnis, produk atau layanan, visi misi, serta keunggulan usaha sebelum menyetujui pendanaan. Nah, informasi yang jelas dan kredibel dalam company profile juga dapat meningkatkan peluang mendapatkan pinjaman, terutama jika disertai dengan pencapaian bisnis, testimoni pelanggan, serta rencana pengembangan usaha yang lebih meyakinkan. Next pertanyaan, Kaminer HC, apa sih kesalahan umum dalam membuat company profile? Nah sahabat, kesalahan umum dalam membuat company profile yang harus dihindari antara lain terlalu panjang dan bertele-tele sehingga sulit dipahami dan membosankan bagi pembaca. Selain itu, desain yang tidak menarik atau tidak profesional dapat menurunkan kredibilitas bisnis. Kesalahan lain yang sering terjadi adalah tidak mencantumkan kontak yang jelas sehingga calon pelanggan atau mitra bisnis kesulitan menghubungi perusahaan. Terakhir, informasi yang kurang lengkap seperti tidak menjelaskan visi misi, produk atau layanan, serta keunggulan bisnis dapat membuat company profile ini kurang efektif dalam menarik perhatian investor ataupun mitra potensial. Kalian gak mau kan? Next pertanyaan, Kaminer HC, apakah company profile ini harus tersedia dalam bahasa Inggris? Jawabannya iya. Jadi sahabat, jika bisnis menargetkan pasar internasional atau ingin menarik investor asing nih, sebaiknya nih company profile juga tersedia dalam berbahasa Inggris. Nah, dengan versi bahasa Inggris, perusahaan ini dapat menjangkau audiens yang lebih luas lagi, meningkatkan profesionalisme serta memudahkan komunikasi dengan mitra atau klien global. Selain itu sahabat, memiliki company profile dalam dua bahasa juga menunjukkan kesiapan bisnis untuk berkembang di pasar internasional dan memperkuat kredibilitas di tingkat global. Pertanyaan berikutnya, Kaminer HC, di mana sih saya bisa mendapatkan contoh company profile UMKM? Jawabannya nih, kamu bisa mendapatkan contoh company profile ini dengan mencari referensi di internet, baik melalui situs bisnis, platform desain seperti Canva atau Envato, maupun forum wirausaha. Nah, sahabat, selain itu banyak nih template profesional yang tersedia secara gratis ataupun berbayar yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan bisnis. Jika ingin hasil yang lebih maksimal, berkonsultasilah dengan ahli bisnis atau jasa konsultan untuk pembuatan company profile juga bisa menjadi pilihan nih agar profil perusahaan kalian itu lebih profesional dan sesuai dengan standar industri. Kalian mau kan? Nah, kalian jika masih bingung soal company profile atau ragu bagaimana cara buat company profile, tenang aja nih, silakan kalian bisa tanya bebas di kolom komentar ya. Kalau ada yang mau ditanyakan, silakan ya. Mau konsultasi juga lebih lanjut, silakan, gratis kok. Langsung hubungi aja admin kami via WhatsApp yang ada nomornya di layar nih, di nomor yang ada di layar, atau diklik aja di link deskripsi video. Jangan ragu ya sahabat, jangan malu-malu, kami akan siap membantu kalian. Kaminer HC, apakah bisa bantu urus company profile? Jawabannya iya, bisa. Jadi kami akan membantu sahabat dalam mengurus company profile nih. Jadi sahabat bisa kontak nomor admin kami di WA-nya yang ada di layar, atau sahabat juga bisa cek layanan paket promo kami yang sedang berjalan di link.id RHC Konsultan PKRT, atau kalian bisa cek aja di link deskripsi video atau di kolom komentar yang kami sematkan. Jadi nanti teman-teman akan kami bantu untuk urus company profile teman-teman. Nah sahabat, kami punya solusi promo company profile. Kami dari RHC Konsultan UMKM ini memiliki visi bahwa setiap orang itu berhak mendirikan usaha dan memiliki legalitas bisnisnya dengan mudah, cepat, aman dimanapun dan kapanpun berada. Dan saat ini kami sedang ada promo pembuatan company profile mulai dari Januari sampai dengan Desember 2025 untuk teman-teman UMKM yang menonton video kita kali ini. Jadi ini promonya all in, terima beres tanpa ribet dari 1 juta hanya Rp400.000 saja, dimana paket ini
ini nanti sahabat akan mendapatkan company profile, kemudian free revisi company profile sepuasnya, file master company profilemu, free konsultasi company profile, bebas pilih desain sesuka hatimu, free pembuatan visi misi atau info bisnismu, grup WA company profile lifetime, dan free video tutorial bisnis, free tutorial SOP bisnis juga, dan juga free konsultasi bisnis. Hanya untuk 100 pendaftar tercepat nih, promonya terbatas sahabat. Kami juga layanan kami adalah layanan full online seluruh Indonesia, layanan 24 jam aman dan resmi teman-teman. Dimana kami juga sudah sertifikat BNSP, BPJPH dan juga Kemenkop UMKM. Dimana kami juga menyediakan layanan-layanan lainnya teman-teman. Ada NIB, NPWP, PIRT, paten merek haki, PT Perorangan, company profile, barcode, sertifikat PKRT. Dan kalian bisa cek ada paket-paket lainnya ada di link deskripsi video ya. Nah sahabat, jika ada yang ditanyakan untuk konsultasi gratis silakan aja. Nah sahabat, untuk legalitas usaha lengkap itu adalah investasi masa depan kesuksesan bisnis kalian. Jadi ketika kalian punya bisnis belum ada legalitas bisnisnya, maka itu akan sangat berbahaya. Jadi ini adalah fondasi dalam mengembangkan dan memajukan bisnis kalian. Dan kami RHC Konsultan UMKM siap membantu teman-teman seluruh Indonesia, karena banyak teman-teman kami di seluruh Indonesia di UMKM ini yang letaknya di desa-desa, mungkin jauh dari dinas, jauh dari kota, jauh dari informasi. Makanya kami membuat channel ini untuk membantu teman-teman menjelaskan informasi mengenai bagaimana cara mengembangkan bisnis UMKM. Nah sahabat, perlu sahabat ketahui juga bahwa channel ini, channel Rich Sarla Hilary ini adalah channel untuk UMKM dan wirausaha pemula, di mana kami sudah membuat beberapa link nih teman-teman tentang konsultasi, RHC ebook, produk lokal favorit. Nah teman-teman bisa cek juga di channel kami ya. Di sini channel kami ini kami sudah buat bagaimana cara mudah melengkapi legalitas per produknya teman-teman. Jadi sudah kami jelaskan juga bagaimana tiap masing-masing legalitas penjelasannya apa. Jadi kalian silahkan bisa kepoin channel ini dan jangan lupa mau di subscribe ya. Nah kalian bisa cek di link deskripsi video. Ini ada beberapa link-link yang sudah kami sematkan teman-teman, dimana masing-masing link ini memiliki informasi yang berbeda. Jadi kalian bisa kepoin aja masing-masing linknya, siapa tahu itu bisa membantu kalian untuk mengembangkan bisnis kalian lebih maju lagi. Nah teman-teman, kita bisa cek nih dari atas sampai bawah teman-teman. Kami sudah sediakan berbagai macam linknya yang bisa kalian informasi atau bisa kalian cek tentang informasi yang akan membantu kalian dalam melengkapi legalitas bisnis kalian. Kita cek yang pertama ya teman-teman, linknya link link.link.id. Nah di sini teman-teman, RHC Konsultan UMKM, konsultasi untuk legalitas itu gratis teman-teman. Silakan kalau kalian ada yang bingung, silakan konsultasikan gratis. Dimana kami ada penjelasan promo PKRT juga teman-teman. Di sini ada produk-produknya, ada syarat-syaratnya sudah kami informasikan, ada portofolio juga. Nah layanan RHC ini teman-teman, ada paket promo yang berjalan, ada PT Perorangan, ada paten merek haki, kemudian ada promo sertifikat halal, dimana kalian akan mendapatkan apa saja paketnya sudah kami jelaskan di dalam flyernya. Ada promo izin edar BPOM, ini khusus untuk makanan ya yang baru kita proses. Kemudian ada promo company profile, apa yang akan didapatkan juga sudah ada, promo website bisnis, dan nanti juga akan bertahap teman-teman. Promo-promo yang berjalannya akan ada di link tersebut teman-teman. Nah kami juga sudah membuat beberapa video-video teman-teman untuk masing-masing produk PKRT nih teman-teman. Jadi jika kalian ada produk PKRT, nah kalian bisa cek ada produknya apa, tinggal klik aja, nanti disitu akan masuk ke dalam video yang menjelaskan tentang produk tersebut. Kami juga sudah membuat resep produk PKRT teman-teman. Jadi buat kalian nih yang ingin punya usaha PKRT lainnya, nah kami sudah sediakan e-booknya teman-teman dengan harga promo untuk khusus untuk teman-teman yang menonton video kali ini. Jadi silakan teman-teman kepoin aja. Nah berbagai macam produk nih, ada sabun cuci piring, pembersih ban kendaraan, kemudian macam-macam. Pokoknya intinya buat teman-teman yang ingin mengembangkan bisnisnya, ingin tahu resep-resep produk PKRT, ingin menambah lini bisnisnya, silakan teman-teman beli aja e-booknya di sini, karena nanti teman-teman akan mendapatkan bagaimana tips triknya dan juga formulanya teman-teman. Harganya sudah jelas kami berikan promo. Jadi silakan kalian cek aja di link deskripsi videonya. Kalian kepoin aja teman-teman. Di sini ada berbagai macam produk-produk PKRT yang bisa kalian manfaatkan untuk membantu menambah produk kalian, atau kalian yang mau berusaha tentang produk PKRT, silakan kalian bisa cek di link deskripsi videonya. Kemudian kalian pilih produk e-booknya apa yang ingin kalian beli, silakan kalian pelajarin. Jadi teman-teman, sudah kami sediakan semua nih, gak ada alasan buat kalian nggak punya usaha teman-teman. Nah kita juga cek di link berikutnya ada
e-book legalitas bisnis teman-teman. Jadi kami juga membuat e-book masing-masing penjelasan masing-masing legalitas bisnis teman-teman. Ada SNI seperti apa, PIRT apa, sertifikat halal apa. Jadi selain kami membuat video juga, kami membuat detail tentang bagaimana penjelasan legalitasnya ke dalam e-book teman-teman. Dan kalian bisa manfaatkan e-booknya ini karena harganya juga sedang kami promo, karena kami ingin membantu teman-teman seluruh Indonesia dalam memahami legalitas bisnis. Nah sahabat, juga kami punya produk-produk digital content creator teman-teman. Jadi silakan kalian kepoin dan silakan kalian beli. Kami juga UMKM Hub teman-teman. Jadi di sini produk-produk UMKM yang sudah bekerja sama dengan kami tampilkan juga di dalam website teman-teman. Jadi kami bantu pemasarannya seluruh Indonesia. Kalian bisa cek juga kan di pojok-pojok video. Nah, kami juga sudah buat ebook tentang bagaimana resep kuliner teman-teman. Jadi buat kalian yang suka usaha kuliner, kalian bisa cek aja nih, di sini ada berbagai macam resep-resep produk kuliner teman-teman. Nah, silakan teman-teman bisa cek aja, dan harga juga sudah pasti kami berikan promo. Nah, kemudian kita cek juga teman-teman, di sini ada portofolio kami teman-teman. Jadi kalian bisa cek portofolio dan profil kami. Nanti di mana di sini akan berisi tentang bagaimana bisnis RHC ini teman-teman. Dari mulai ada visi misinya, kemudian ada alamat kantornya, nomor kontaknya, ada beberapa klien-klien yang sudah kami tangani teman-teman. Kemudian layanan masing-masing penjelasannya, NIB seperti apa, PIRT seperti apa, kemudian ada paten merek hak seperti apa, PT perorangan seperti apa. Kalian tinggal baca aja teman-teman. Ini untuk memudahkan kalian seperti apa sih masing-masing legalitas itu, kemudian contoh seperti apa. Di sini teman-teman sudah kami jelaskan. Nah, teman-teman silakan kepoin aja masing-masing yang ada di link deskripsi video teman-teman. Nah, teman-teman, itu saja video yang dapat kami jelaskan tentang company profile. Jadi buat kalian jika ada yang ditanyakan, silakan kalian chat aja langsung kepada admin kami, konsultasikan secara gratis teman-teman. Terima kasih banyak teman-teman atas waktu menontonnya. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Sampai bertemu kembali di video selanjutnya. Jangan lupa mohon di subscribe ya. Kalau sudah subscribe, terima kasih. Sampai bertemu kembali di video kami selanjutnya. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.